Konsep berkebun kami itu dilakukan di atap rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti jerigen dan lain sebagainya, selain juga pot biasa untuk media bertanamnya. Dari kebun kami yang ya menurut saya terbatas ya, kita bisa panen setiap hari alhamdulillah dan bisa berbagi ke tetangga. Kami berkebun di atap, alasannya yang pertama memang kami tidak memiliki halaman atau lahan untuk menanam. Dan juga bisa kita rancang, bisa kita desain untuk memanfaatkan segala macam lokasi untuk vertikal, vertikultur, supaya kita bisa memanfaatkan nih lahan sempit seperti ini gitu. Perkenalkan, nama saya Izur. Kemudian ini samping saya istri saya namanya Emi. Kegiatan sehari-hari guru ngajar atau guru di sekolah dasar. Setelah berumah tangga kita punya hobi yang sama, yaitu bercocok tanam atau berkebun, sekalipun kebunnya sendiri ya seperti ini. Di kebun ini saya mengupayakan sesuatunya kalau bisa dikerjakan sendiri. Nah, misalnya termasuk ini, pemanfaatan ini kan bekas ya, drum bekas, drum ukuran 25 liter. Dari satu drum dibelah menjadi dua. Nah, itu sangat menghemat karena dengan uang 10.000 bisa jadi 2 pot dan ukuran lebar untuk menanam, cocok untuk bayam, untuk sawi, untuk pakcoy gitu. Ketika kebun ideal tanah tidak ada, maka kita berpikir apa ya, kita bisa menanam dengan lahan yang kita punya. Yang kita kepikirkan waktu itu atap rumah kita nggak dipakai, asalnya genteng, asalnya atap curam ya, yang dari spandek kita rubah dulu jadi atap, jadi dakan, karena di situ kita bisa nanam. Nah, setelah dakan jadi, baru setelah itu tanaman kita pindah ke atas dengan memanfaatkan daur ulang dari jerigen-jerigen bekas, dirubah jadi pot gitu, kayak gitu. Intinya sih itu, tapi yang pasti pertimbangannya itu bagaimana bahan-bahan yang kita bisa membeli dengan cukup murah, kita gunakan jerigen-jerigen bekas, kita bisa manfaatkan untuk bercocok tanam. Panen bayam Brazil untuk kebutuhan dapur. Kebetulan saya mau bikin sayur, numis, kemudian sebagian juga untuk berbagi ke tetangga biar mereka mencoba hasil kebun saya.
berkebun secara organik, alasannya ini punya tantangan tersendiri. Jadi apa ya, kita tidak, istilahnya untuk apa yang kita makan itu bukan dengan masukin sesuatu bahan kimia atau yang kita masak. Kalau misalkan organik itu kan kita nggak pakai tambahan apa-apa. Jadi kalaupun ada hama ya paling kita pangkas-pangkas aja gitu, atau semprot pakai neem oil. Jadi itu pestisida nabati untuk tanaman. Jadi ya kita berdamai dengan hama gitu, dan lebih sehat tentunya masakan sayurannya. Kalau untuk sawi biasanya kita panen nggak cabut ya, jadi kita ambil bagian yang paling pinggir ini, nanti dia jadi tetap bertahan tumbuh dari tunas-tunas yang dalamnya lagi, nanti dia makin banyak. Sebenarnya sih kalau dari beberapa jenis tanaman kayak daun bawang kayak gitu udah kita cukup sih, nggak butuh dari pasar lagi. Jadi kalau misalkan kayak masak gitu seru-seruan aja, masak di bawah butuh daun bawang, ayah minta tolong ambilin daun bawang gitu. Jadi kita udah nggak mikir lagi, waduh daun bawang misalkan mahal, atau misalkan ibu-ibu pasti mikirnya begitu ya. Misalkan sayur ini kangkung lagi langka, pernah waktu itu soalnya ya. Di kangkung lagi nggak ada nih teh, ada kangkung nggak? Tetangga nanya, oh ada kebetulan, dan dia senang gitu. Baik, ini hasil panen hari ini. Pokoknya kalau kita ambil mau masak pun kita jadi bisa lebih menyenangkan karena dari kebun sendiri. Kita nggak perlu ke pasar, jadi hasilnya lebih higienis dan lebih sehat. Pun bisa berbagi ke tetangga. Selain tanaman yang tradisional pakai tanah, kita menggunakan juga sistem aquaponik yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan akuarium atau di sini disebut dengan drum, diisi lele, ikan, drum bekas, kemudian air kotoran limbah lelenya itu, kotoran lelenya itu dijadikan nutrisi untuk tanaman. Dulu nonton YouTube, kemudian baca buku tentang aquaponik, apa itu, kemudian ya bertanam tanpa tanah ya. Nah, karena tanpa tanah maka kita pelajari gimana yang paling mudah yang bisa kami lakukan, bikin ini dengan ketinggian yang datar, tidak yang berundak-undak, yang rumit. Asumsinya kan gimana caranya air lele narik dipompa ke peralon ini, di dalam ini ada air, kita bisa lihat ya, ini Nah, ini tanaman aquaponik, kangkung. Nah, nutrisi ini kotoran lele dianggap atau dijadikan sebagai nutrisi untuk sayuran. Alhamdulillah ini digarap sendiri, dari mulai motong semua kita kerjakan sendiri. Kalau
Ini batu apung, ini net pot, kita bikin sendiri juga dari gelas, sejenis gelas apa namanya, botol ya, sejenisnya gitu, merek itu. Nah, kalau menanam, misalnya ini kita nanam ini ya, cabut dari sini. Sebenarnya ini fungsi batu ini untuk pegangan akar, pengait akar. Nah, kalau sudah begini, kita bisa saja tinggal langsung simpan di sini. Nanti insya Allah dia hidup. Gitu. Di bawahnya memang ada aliran air. Dari kebun kami yang ya menurut saya terbatas ya, kita bisa panen setiap hari, alhamdulillah, dan bisa berbagi ke tetangga. Kita kan hidup ini untung kan tidak selalu materi ya. Kita bertanam kan nggak mungkin, Pak lihat dong hidup saya, nggak usah begitu ngomongnya, kasih tanamannya. Terbukti kalau suatu saat pengen lihat dong Pak ke atas gitu, pengen lihat kayak gimana nanamnya. Nah itu dirangsangnya salah satunya kita kirimkan kangkung gitu kayak gitu. Kebetulan memang kalau juga dijual saya pikir gini, untungnya juga nggak seberapa, bukan karena nggak pengen uang gitu, tapi relasi hubungan dengan tetangga itu justru dengan begitu lebih enak, lebih asik gitu. Assalamualaikum. Hai Ibu, ini tadi saya habis panen. Alhamdulillah. Ada sawi sama ini bayam Brazil, bisa ditumis atau di sayur Terima kasih bening. ya, Bu. Iya, Cakep amat ini. iya. Ya, kalau dia panen pasti saya di kebagian gitu. Sering juga sih. Kadang-kadang kita tukar tanaman. Senang juga tanaman gitu. Bagus sekali, dapat menginspirasi di lingkungan gitu. Akhirnya banyak yang ikut-ikut juga nanam, termasuk saya gitu. Bagi siapa saja, Bapak dan Ibu atau teman-teman, dalam rangka kita menyayangi bumi, salah satu yang bisa kita laksanakan adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang kita ini, sekalipun misalnya tidak punya lahan, selama masih ada matahari, ada angin di situ, sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu. Bisa jadi manfaatnya untuk kita langsung atau mungkin tidak, tetapi yang pasti salah satu wujud sayang kita ke bumi adalah mari kita menanam semampu yang kita lakukan. garden.id. Jadi ini adalah garden kami, kebun kami, letaknya di lantai 3 atap rumah kami. Di sini kurang lebih luasnya 30 meter. Jadi karena lahannya cukup sempit, jadi kami memanfaatkan lahan dengan cara pertama begini nih. Di sini ada pipa paralon, ini dibuat sendiri oleh ayah saya. Jadi pipa paralonnya dibolong-bolongin, lalu dimasukin tanaman untuk ditanamin. Yang ini sebenarnya udah panen, tapi sekarang kami sedang memanen benih. Lanjut, di sini ada pipa paralon juga atau talang air. Kami gunakan untuk menanam juga, jadi dibuat secara vertikal seperti ini. Jadi setiap lahan itu kami manfaatkan supaya tidak terbuang lahannya tersebut.
kami gunakan untuk tanaman sayur. Sejak tahun 2017 sudah mulai menanam tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Tapi untuk sayur mayur intensnya kami kerjakan setelah pandemi. Nah, saat mulai pandemi, kami tanamlah nih sayur-sayur seperti itu. Jadi karena lahannya sempit, kita membuat paralon-paralon seperti ini. Jadi kita manfaatkan setiap sudut untuk ditanami tanaman. Ini paralonnya buat sendiri, ini rancangan dari bantuan papa saya. Jadi kemarin itu di sini banyak sayur dan beberapa sudah dipanen, tapi disisakan beberapa seperti ini untuk dipanen benihnya. Ini contohnya ada benih, ini benih salada Cina atau siomak. Jadi bisa kita panen benihnya. Nah ini. Jadi dengan seperti ini kami bisa jadi mandiri benih. Walaupun kebunnya kecil seperti ini, benih terus-menerus kami punya gitu. Tidak perlu lagi beli-beli. Berkebun memang jadi hobi keluarga. Jadi papa, mama, adik-adik saya itu juga suka berkebun. Jadi karena ini kebun keluarga, setiap dari anggota keluarga turut serta untuk membantu kebun ini. Saya beserta ibu saya di bidang bercocok tanam. Jadi kami suka menebar semai, lalu merawat tanamannya, lalu membuat pupuk. Sedangkan ayah saya lebih ke arah teknis. Jadi setiap alat-alat di sini, pipa paralon yang ditempel-tempelkan, itu ayah saya yang turut serta dan membuat dan merancang desain tersebut. Untuk adik saya yang kecil juga ikut serta, dia ikut merawat tanamannya. Jadi ini sebenarnya tray semai yang kami gunakan itu bekas makanan kotak seperti itu, terus kami bolongi di bawahnya dan dijadikan tray semai. Jadi zero to hero. Jadi untuk bercocok tanam itu saya ambil 3 aspek. Yang pertama itu media tanam. Media tanam ini adalah poin penting karena media tanam itu akan mempengaruhi bagaimana sih ke depannya tumbuhan kita, apakah subur, apakah layu, seperti itu. Nah, yang pertama, media tanam itu harus poros atau dia itu mudah menyerap air sehingga air itu tidak menggenang saat kita siram. Jadi kita campuri sekam mentah, sekam bakar, lalu pupuk kandang, kompos, lalu beserta tanahnya. Nah, yang kedua itu adalah pemeliharaan. Pastinya kalau kita sudah menanam, kita harus menyiramnya pagi dan sore, tergantung tanaman tersebut. Misalkan sudah kering, kita siram. Tapi kalau masih becek atau masih basah, tanahnya jangan disiram, nanti busuk yang ada. Lalu yang ketiga, ini adalah aspek yang cukup penting juga, peletakan tanaman. Misalkan tanaman tersebut menyukai sekali matahari, seperti cabai, tomat itu kan suka banget sama matahari. Jadi tidak apa-apa terkena matahari langsung. Kita tempatkan justru harus di tempat matahari langsung. Akan tetapi beberapa sayur itu tidak terlalu suka untuk terkena matahari langsung. Jadi kita letakkanlah dia di tempat yang agak teduh seperti itu.
secara organik itu sangatlah penting. Kenapa? Sebenarnya berkebun organik itu banyak aspek yang menguntungkan. Yang pertama kesehatan pastinya, lalu lingkungan, dan juga ekonomi. Kalau untuk aspek lingkungan deh awalnya. Jadi gini, misalkan saja ditanami secara anorganik nih. Jadi mereka itu kan butuh pupuk kimia. Nah, tanaman yang sudah mendapat pupuk kimia itu akan menjadi dalam tanda kutip manja. Jadi mereka butuh dosis yang lebih tinggi, terus menerus. Dan juga untuk pestisida, misalkan kita gunakan pestisida yang anorganik nih. Jadi mereka hama-hama nih yang hinggap sudah terkena untuk pestisida yang anorganik, jadi semakin kebal untuk pestisida-pestisida tersebut, sehingga butuh lagi dosis yang lebih tinggi. Nah, dosis-dosis yang lebih tinggi itu menjadi akumulasi dan menjadi indikator pencemaran, yakni pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, seperti itu. Lalu pencemaran tersebut imbasnya ke apa? Ke kita juga kan, ke kesehatan. Kita semakin banyak residu-residu kimia yang ada di tubuh kita, seperti itu. Sekarang kita misalkan di supermarket, lalu kita pengen mendapat asupan vitamin, kita beli dong sayur, buah gitu di supermarket. Alangkah sayangnya yang kita beli itu anorganik, tidak organik. Jadi kita sama saja memakan residu-residu kimia yang terdapat di sayur dan buah tersebut. Dan untuk aspek ekonomi, saya pikir kalau petani-petani organik itu mereka lebih mandiri. Dan juga mereka ekonominya juga semakin meningkat menurut saya. Karena kenapa? Karena mereka itu memanfaatkan semua limbah pertanian untuk dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti pupuk kompos dan lain-lain seperti pupuk cair seperti itu. Menurut saya menanam itu bisa untuk siapa saja walaupun dengan lahan yang terbatas, karena menanam itu sangatlah mudah dan juga mengasyikkan, memberikan aura dan efek positif pada tubuh kita juga. Jadi kita lihat saja, misalkan aku nggak mau nanam, susah nyari benihnya, aku nggak mau nanam, susah ini itu. Kita lihat saja dulu di dapur. Sebenarnya di dapur itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Seperti contohnya kayak saya awal-awal menanam, sisa-sisa dari akar kangkung, akar katuk, akar bayam, itu bisa. Kalau saya sih kemarin nyobanya di air dan juga di tanah, dua-duanya tumbuh subur. Yang penting asupan cahaya matahari, dan kalau di tanah disiram setiap hari. Itu bisa kita panen, coba deh, dicoba dulu. Nanti kalian bakal merasakan, wah asik banget loh berkebun itu.